kalau seseorang memiliki keterampilan digital itu kan ibarat kata seperti mata bilah pisau gitu ya, bisa dipakai untuk masak ya, bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, bisa juga dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah ini lebih pada fondasi ya, untuk mengokohkan keterampilan-keterampilan yang di level atas, yang intermediate, advance, dan bahkan expert gitu. Halo Sobat Balai, selamat datang di Ngobrol. Jadi kita nanti akan ngobrol santai tapi pastinya berbobot dengan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Yogyakarta. Kita akan sama-sama ngobrolin gimana sih pengembangan talenta SDM digital. Jadi yang tertarik dengan dunia digital, dunia teknologi, pengembangan SDM digital, skill digital, apapun itu yang berbau digital, jangan lewatkan. Dan untuk episode perdana ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang tak lain dan tak bukan adalah Kepala BPSDMP Yogyakarta, Mas Anton Susanto. Yeay! Salam kenal semuanya. Yeay! Jadi kita akan ngobrol bareng Mas Balai ini program-program unggulan dari BPSDMP Yogyakarta yang pasti sering beredar di media sosial. Itu adalah program Digital Talent Scholarship. Tapi sebelum itu kita akan tanya dulu, Mas Balai, BPSDMP Yogyakarta, ini sebenarnya perannya apa dalam pengembangan SDM digital di Indonesia? Ya, makasih Mbak Dani. Boleh saya sapa dulu? Halo Sobat apa? Balai, Sobat Balai. Halo semuanya. Halo. Salam kenal ya. Tadi disampaikan kami dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komdigi, Kementerian Digital. Jadi kami adalah salah satu unit pelaksana teknis ya, pengembangan talenta digital ya, di bawah Badan Pengembangan SDM Komdigi. Kami bergerak lebih pada secara esensi adalah pengembangan SDM secara general, dengan konteksnya adalah skill-skill atau kompetensi di bidang komunikasi dan digital ya. Jadi memang itu secara general. Kemudian secara spesifik kita juga ada banyak program, ada pelatihan, ada sertifikasi, ada pemberdayaan SDM dan lain-lain. Wow, luar biasa. Ternyata banyak banget ya programnya dari Komdigi ya Mas ya sekarang ya namanya ya. Oke, tapi yang paling sering saya dengar itu tuh yang sekarang Digital Talent Scholarship, Mas Balai. Nah, ini apa sih sebenarnya program Digital Talent Scholarship, atau lebih dikenalnya mungkin DTS ya Mas Balai ya? Ya, DTS Digital Talent Scholarship. Jadi ini mungkin yang sudah dengar nggak asing ya, tapi coba kita refresh ya, apa itu DTS Digital Talent Scholarship. Jadi kami punya program beasiswa ya, pengembangan talenta digital yang kita sasar beberapa segmen ya. Ada untuk pemerintah, kita punya government transformation ya, academy. Kemudian untuk UMKM kita punya digital entrepreneur academy. Kemudian kita juga menyasar segmen untuk mahasiswa ya, mahasiswa dan juga fresh graduate. Kita punya vocational school, graduate academy, dan fresh graduate academy. Dan satu lagi ya, kita punya sampai dengan saat ini kita punya salah satu segmen yang kita sasar adalah untuk komunitas atau masyarakat umum ya, dalam bingkai tematik akademi ya, atau nanti kemudian berkembang lagi menjadi literasi digital ya ke depan. Wow. Gitu Mbak Deni. Ternyata luar biasa ya, programnya pun dari program DTS itu pun sudah punya secara spesifik sasarannya masing-masing. Betul. Wah, ini pasti banyak banget artinya pelatihan-pelatihan yang memang akan bisa disesuaikan dengan siapa sih, masuk ke pelatihan mana sih. Nah, seperti itu. Lalu ada persyaratan khusus nggak Mas dari masing-masing akademi atau pelatihan ini nantinya? Pastinya ada ya, tapi kan sesuai dengan kompetensi yang dilatih ya, yang disertifikasi. Itu ada syarat-syarat minimal ya. Nanti bisa dilihat ya, kita punya informasi media yang kita punya di BPSDMP Yogyakarta. Kita punya Instagram ya, BPSDMP Kominfo Yogyakarta ya. Di situ update ya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Dan syarat-syaratnya juga bisa dicek langsung di digitalent ya, .kominfo.komdigi.go.id. Oke.
Saya kira itu ya. Jadi don't worry ya, masing-masing syaratnya saya kira ada yang sangat spesifik, ada yang enggak. Ya, tergantung tadi segmen yang kita tuju dan kompetensi yang akan kita latih. Oke, luar biasa. Nah, ini Mas, saya dengar lagi ada yang namanya micro skill. Nah, ini micro skill ini apa lagi nih, bedanya sama DTS apa, Mas? Nah, ini yang baru nih dari DTS nih yang perlu kita perdalam nih dengan Mbak Deli ya. Jadi sebenarnya gini, micro skill ini sebenarnya lebih pada apa, memahamkan. Jadi kalau filosofinya begini ya, Sobat Balai. Kalau seseorang memiliki keterampilan digital, itu kan ibarat kata seperti mata bilah pisau, gitu ya. Bisa dipakai untuk masak, ya, bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, bisa juga dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, micro skill itu ada untuk menjadi pondasinya. Jadi di situ ada beberapa layer ya. Kita coba untuk memberikan mindset yang benar ya tentang pemakaian digital. Kita ada istilah digital mindset. Kemudian kita juga coba mengembangkan literasi digital ya. Di level-level basic juga kita punya ya kompetensi basic skill di bidang digital. Jadi memang ini lebih pada fondasi ya untuk mengokohkan keterampilan-keterampilan yang di level atas yang intermediate, advance dan bahkan expert ya. Gitu luar biasa. Dan ini yang saya dengar ini bisa dipelajari secara mandiri ya Mas ya. Iya, betul. Dan ini yang menarik ya. Jadi kita buka sepanjang tahun ya. Micro skill kita buka sepanjang tahun dan boleh diakses ya di mana saja. Yang penting ada akses internetnya, punya mobile ya. Sekarang kan sudah bisa melalui mobile aplikasi ya. Dan pengerjaannya juga nggak lama. Jadi kita hanya mengakses micro skill itu sekitar ya at least 10 sampai 15 menit gitu ya. Ada beberapa video-video yang teman-teman bisa belajar ya, Sobat Bali bisa belajar sendiri di situ. Luar biasa sekali sekarang ya program-program dari Komdiki selain DTS sekarang ada lagi micro skill. Oke, mungkin yang terakhir Mas kita mau minta nih pernyataan langsung dari Kabalai, Mas Kabalai ini terkait pengembangan talenta SDM khususnya SDM digital. Silakan, Mas. Nah ini perlu mikir. Perlu. Karena ini spontan ini ya. Jadi kita jadi spontan dan juga nggak nyiapkan apa saja. Yang pokoknya yang penting kita spontan. Jadi terkait pengembangan SDM Komdigi ya, komunikasi dan digital. Jadi kita tetap dua sisi ya, ada komunikasi dan ada digital ya. Kita ingin menjadi bagian dari salah satu jadi bagian dari salah satu instansi pemerintah yang berupaya untuk mengembangkan talenta digital. Ya meskipun banyak instansi lain ya yang bergerak di bidang pengembangan SDM, tapi kami sangat spesifik adalah SDM di bidang Komdisi. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena ini sudah eranya ya. Updating teknologi itu paling cepat dan paling agile itu ya di bidang teknologi digital. Makanya kalau kita nggak treatment nggak secara khusus ya, ada salah satu unit pelaksana yang kemudian menggawangi itu, maka kita akan ketinggalan dari aspek skill dan kompetensi. Jadi paling tidak kami ya sebagai balai itu punya peran meskipun kecil ya dalam pengembangan talenta digital di Indonesia. Nah, ini kalau misalnya berbicara terkait pengembangan SDM digital ya, artinya kan BPSDMP Yogyakarta ini kan perannya jadi sangat penting ya, apalagi untuk mewujudkan transformasi digital. Nah, ini Balai Pengembangan SDM Digital ini apakah menyasarnya ke seluruh Indonesia, Mas? Ataukah artinya kan kita punya PR yang besar sekali ya, karena kan kita cakupannya luas sekali. Ini seperti apa, Mas? Iya, kami kalau di BPSDMP Jogja tidak semua wilayah ya. Kita dibagi beberapa UPT di Badan Pengembangan SDM Komdisi, dibagi beberapa UPT. Salah satunya adalah BPSDMP Yogyakarta. Jadi kami membawahi wilayah DIY, Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Jadi tiga wilayah yang secara garis besar merupakan wilayah yang cukup menarik ya. Pertama kalau DIY dan Bali itu punya karakteristik yang hampir sama ya di bidang atau sektor yang hampir spesifik sama gitu ya. Jawa Tengah juga
penduduknya banyak ya. Ini juga jadi tantangan kita ya, dengan beragam sebaran yang cukup luas. Nah, ini tantangan bagi kami ya di BPSDMP Yogyakarta untuk coba menggawangi pengembangan talenta digital di 3 wilayah tadi. Wih, luar biasa sekali ya, artinya PR Mas Anton atau Mas Kabale ini PR semuanya, semuanya yang pastinya semuanya akan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Komdigi ya Mas Anton ya, untuk pengembangan SDM digital. Oke, sebelum kita akhiri Mas Anton, ini kita ada satu segmen seru. Jadi siap-siap Mas Anton, ini juga sama tadi spontan. Kita ada segmen kecap. Nah, alias kebut cepat jawaban pasti. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan secara cepat. Mas Anton wajib menjawab juga dengan cepat. Gimana? Harus cepat ya. Siap? Benar salah? Enggak benar salah. Ya? Coba. Pokoknya jawab cepat aja. Pokoknya setiap siap. pertanyaan yang saya lemparkan. Mulai dari cepat ya Mas ya. Oke. Akademi DTS favorit Mas Anton? Oke ya. Pernah tanya apa di AI? Wow. Ayo jawab cepat. About me. anything sebenarnya, anything. Yang paling sering ya informasi baru misalnya kayak keterampilan AI sendiri ya. AI sendiri kita belajar juga di AI. Jadi kita belajar AI dari AI gitu. Oke. Kalau internet mati, apa yang akan Kabale lakukan? Matinya mati apa nih? Mati suri. Mau ngapain nih Mas Kabale? Ayo cepat. Gimana tadi pertanyaan diulang? Kalau internet mati, Mas Kabale mau ngapain? Itu pertanyaan selain. Oke, DTS pertama kali diluncurkan tahun berapa? 2018. 2018. 3 lagu favorit Mas Kabale kalau lagi galau. 1. Ayo cepat. Saya lupa lagunya. Memori baik ya. Oke. Yang paling baru. Apalagi ya. Ya, baru inget itu. Satu doang ya. Harus juga. Apa ya? Oke, apa? Lupa judulnya. Oke, nyanyi aja kalau gitu. Udahlah itu satu aja. Oke, baiklah. Nggak terlalu hobi nyanyi. Oke, mantap. Terima kasih sekali Mas Kabale untuk kehadirannya, Mas Anton Susanto pastinya. Dan jangan lupa untuk info-info seputar BPSDMP Yogyakarta, seputar DTS nantinya bisa didapatkan melalui Instagram bpsdmp.kominfo.yogyakarta atau juga di TikTok bpsdmp.kominfo.yogyakarta. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Bala.